Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, Ananda, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam materi teks prosedur, tapi yang ketiga. Baiklah, silakan Ananda simak materi berikut ini. Nah, inilah kita akan mulai teks prosedur yang ketiga. Pada teks prosedur yang ketiga ini yang kita bahas kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan kita dalam mempelajari kompetensi dasar ini adalah yang pertama menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat, kemudian menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ini gambar lagi ngapain? Ya, ini adalah gambar yang sedang membatik. Baiklah, bacalah kembali teks cara membuat batik tulis berikut. Kalau Ananda ingat pada pembelajaran yang pertama ini sudah kita baca. Namun tidak ada masalah, kita membaca lagi. Ibu persilahkan kepada Ananda untuk membacanya. Sekarang kita akan berlatih untuk menganalisis struktur teks prosedur. Apa saja yang merupakan struktur teks prosedur? Yang pertama adalah pernyataan umum. Ya, beberapa buku lain mempunyai istilah yang berbeda. Ada yang menyatakannya dengan bagian tujuan, atau ada yang mengatakannya goal, atau ada yang mengatakannya itu orientasi, atau ada juga yang membuatnya dengan istilah pendahuluan. Jadi sebenarnya ini sama ya, hanya penggunaan istilah saja yang berbeda. Nah, jadi struktur yang pertama ini adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini dapat berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Dalam buku lain ada juga yang menggunakan istilah prosedur kerja, ada juga yang menggunakan istilah tahapan, atau ada juga yang menggunakan istilah cara kerja. Pada struktur yang kedua ini
isinya adalah berisi langkah-langkah melakukan sesuatu, kemudian menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu. Ini teksnya itu membuat sesuatu, maka langkah-langkah ini akan dilengkapi dengan alat dan bahan yang disusun secara sistematis. Kemudian struktur yang ketiga adalah penutup. Atau buku lain ada yang menggunakan istilah penegasan ulang, atau ada juga yang menggunakan istilah reorientasi. Pada bagian penutup ini berisi kalimat seperlunya, dapat juga berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk tersebut dilakukan dengan baik. Jadi biasanya penutup ini isinya tidak banyak-banyak ya, tidak banyak-banyak, paling banyak itu hanya satu paragraf saja, atau bahkan ada yang membuat penutupnya itu hanya satu kalimat saja. Nah, misalnya kalau teksnya itu berupa cara membuat sesuatu, misalnya cara membuat makanan, maka penutupnya itu palingan hanya berisi selamat menikmati atau selamat mencoba gitu. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba menganalisis struktur teks prosedur dari teks yang sudah kita baca tadi, yaitu cara membatik ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, kita perhatikan teksnya. Cara membuat batik. Kira-kira yang merupakan pernyataan umumnya yang mana ya? Iya, benar. Jadi di sini pernyataan umumnya itu adalah paragraf 1 dan 2. Jadi ini ya, ini merupakan mana tadi? Ya, ini adalah bagian umumnya. Oke, lalu struktur yang kedua tadi apa? Iya, langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini mulai dari mana ya? Oke, jadi di sini karena ini cara membuat sesuatu, maka teks ini dilengkapi dengan alat dan bahan. Ini dan bahan ini. Kemudian langkah-langkah membatik. Jadi alat dan bahan termasuk ke dalam struktur langkah-langkah. Ya, jadi mulai alat sampai langkah-langkah yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 adalah merupakan struktur langkah-langkah. Kemudian paragraf yang terakhir ini, nah membuat batik tulis memang cukup rumit. Nah, ini termasuk ke dalam benar, reorientasi atau penegasan ulang atau penutup. Oke. Jadi ya sudah jelas ya. Jadi strukturnya adalah yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu paragraf 1 dan 2. Lalu yang kedua langkah-langkah, ini mulai dari alat, bahan, kemudian langkah-langkah membatik, yaitu yang dari nomor 1 sampai 11. Lalu penutupnya itu adalah paragraf terakhir. Nah, itulah untuk analisis struktur teks prosedur. Kemudian sekarang kita menganalisis kebahasaan teks prosedur. Apa saja sih kebahasaan teks prosedur? Oke, yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Ya, kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Apa ciri-ciri dari kalimat imperatif? Ya, biasanya kalau kalimat imperatif itu menggunakan tanda baca seru atau menggunakan kata ayo, ya, ayo, mari.
itu adalah termasuk ke dalam kalimat perintah atau imperatif. Atau kata kerjanya itu dibubuhi imbuhan lah, ambillah, buatlah, masukkanlah. Jadi setiap kata kerja yang diakhiri, yang dibubuhi dengan imbuhan lah atau airan lah, itu berarti kalimatnya adalah kalimat imperatif, ya. Lalu yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja imperatif. Tentunya kalau kalimatnya itu adalah kalimat perintah, tentunya di dalam kalimat perintah itu akan ada kata kerja imperatif. Ambillah secangkir air. Itu adalah kalimat imperatif. Yang manakah di situ yang merupakan kata kerjanya, yaitu ambillah. Berarti kata kerja imperatif adalah ambillah. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Tentunya Anda sudah tahu apa saja contoh konjungsi. Ya, jadi ada konjungsi itu ada konjungsi setara, yaitu dan, atau. Kemudian ada konjungsi sebab akibat, contohnya karena, sehingga, oleh karena itu. Kemudian ada juga konjungsi temporal atau yang menunjukkan waktu, contohnya selanjutnya, kemudian, lalu. Jadi masih banyak lagi konjungsi. Yang keempat adalah banyak menggunakan kata-kata teknis berkaitan dengan tema yang dibahas. Kata-kata teknis di sini artinya istilah, ya, kata-kata yang mempunyai makna khusus tentang hal yang dibicarakan. Ya, kemudian selanjutnya adalah apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk, penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Atau ini diistilahkan dengan deskripsi alat. Tapi tidak semua jenis teks prosedur ini memiliki kebahasaan deskripsi alat, ya. Nah, baik, sekarang kita coba menganalisis teks cara membuat batik tulis. Tadi yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Nah, kita lihat kalimat yang mana sajakah yang merupakan kalimat imperatif yang ada pada teks tersebut. Nah, ini lihat. Yang pertama, buatlah desain atau pola batik dengan motif tertentu. Kemudian ada tahap ketiga, tutuplah bagian-bagian yang berwarna putih dengan lilin. Kemudian tahap keempat, kemudian celupkan kain pada larutan pewarna yang telah disiapkan, dan seterusnya, ya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja imperatif. Nah, coba Anda perhatikan. Kalimat imperatif yang di atas itu tentunya menggunakan kata kerja imperatif. Nah, kalimat yang pertama, apa kalimat imperatifnya? Nah, yaitu buatlah. Kemudian di kalimat yang kedua, kata kerja imperatifnya adalah tutuplah. Kemudian yang ketiga ini celupkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kata kerja yang berakhiran lah dan kan itu dapat kita pastikan sebagai kata kerja imperatif, ya. Oke, lanjut. Banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, jadi tadi sudah kita baca teksnya. Kata penghubung yang ada pada teks itu adalah ada di situ setelah, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian banyak menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata teknis yang ada pada teks itu adalah molani, kemudian ada ngelorot. Nah, jadi maksud kata-kata teknis ini adalah kata-kata khusus terkait tema yang dibicarakan, ya. Kemudian deskripsi alat pada teks tersebut tidak ada deskripsi alatnya. Nah, baiklah Nanda,
Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sekarang latihan untuk Ananda. Bacalah teks prosedur kiat menata rambut pendek. Ini ada dalam bukumu halaman 18. Kemudian analisislah struktur teks tersebut. Analisis yang mana pernyataan umumnya, yang mana langkah-langkahnya, dan mana penutupnya. Kemudian yang kedua, analisislah ciri kebahasaan teks prosedur. Yang mana di situ kalimat imperatif, yang mana kata kerja imperatif, apa sajakah konjungsi yang digunakan. Kemudian kata-kata teknis apa yang terdapat di situ, lalu apakah ada di dalamnya deskripsi alat atau benda. Baiklah Ananda, sudah disimak penjelasan dari Ibu. Demikian. Apabila ada yang mau kita diskusikan, silakan bergabung di WA Group. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.